Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي وجب علينا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة، ثم نكتب بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup nafas yang begitu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dimuliakan ini. Keutamaan-keutamaan dalam bulan Zulhijjah ini begitu besar dan begitu banyak telah Allah gambarkan melalui rasul-rasulnya. Kita sebagai umatnya patutnya mensyukuri dengan mengucap hamdalah dalam setiap keseharian kita. Hingga saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh cinta kepada kita, Nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Bahkan saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir hayatnya, beliau panggil kita ummati, ummati, ummati. Dan sudah patutnya bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan ucapan hamdalah yang kita ucapkan dalam seharian kita, kita lantunkan salawat atas baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah bertahun-tahun melewati bulan yang mulia ini. Sudah begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita jalani, dan pada akhirnya Zulhijjah atau bulan kurban ini patutnya memberikan pelajaran bagi kita yang akan melekat selamanya bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini begitu akrab di telinga kita pada setiap tahunnya, terutama pada bulan-bulan Zulhijjah seperti ini, di mana saat umat muslim lainnya melaksanakan ibadah haji di Baitullah, kita disyariatkan, disunnah muakkadkan untuk melaksanakan ibadah kurban ini dengan semestinya. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji,
Dan kita di sini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah pengganti ibadah haji tersebut. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk berangkat haji, maka kita diperintahkan ketika sanggup kemampuan kita untuk melaksanakan kurban, maka ini adalah ketentuan yang utama untuk dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini, pada 10 Zulhijjah ini. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini ditujukan langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun aplikasinya, praktiknya sampai pada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ketika kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan dua hal selanjutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama adalah untuk senantiasa kita jaga sholat kita yang fardu dan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan kita berkurban. Kurban di sini bermakna mengorbankan atau mendekatkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita gunakan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika cukup untuk dilaksanakannya kurban dan sedekah, maka keutamaan yang paling utamanya adalah dengan berkurban dan bersedekah tersebut. Keutamaan kurban itu mirip dengan sedekah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan keutamaan yang paling tinggi ganjarannya yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti satu batang pohon yang menghasilkan 7 batang. Dan setiap batang-batang dari pohon tersebut menghasilkan 100 buah. Bisa kita bayangkan bahwa jumlah ini adalah jumlah yang begitu banyak yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Satu kebaikan, satu sedekah, satu kurban yang kita laksanakan di jalan Allah Subhanahu wa taala bernilai 700 kali lipat. Apabila pada normalnya ibadah-ibadah yang kita lakukan menghasilkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali lipat, maka 700 kali lipat dari sedekah yang kita laksanakan, setiap satu sedekah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 dikalikan 10, yaitu sebesar 7.000 ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ganjaran ini tidak sebanding dengan apa yang mampu Allah berikan kepada kita. Kita tidak dapat membayangkan bahwa sejatinya Allah dapat memberikan lebih dari itu. Dan keutamaan-keutamaan itu jatuh pada bulan-bulan tertentu. Dan di bulan Zulhijjah ini Allah berikan keutamaan itu untuk kita. Ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyadari bahwa ada syariat yang ditetapkan atas harta-harta yang diberikan oleh kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sudah sepatutnya ibadah ini bukan ibadah sekali seumur hidup yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah kurban ini ketika kita mampu untuk melaksanakannya setiap tahun, maka anjuran itu datang kepada kita setiap tahunnya. Kemampuan kita ini tentu adalah hasil dari apa yang kita usahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk melaksanakannya, maka sudah semestinya kita laksanakannya sambil kita iringi dengan niat yang begitu dalam untuk senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Namun begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa keutamaan sedekah dan kurban ini begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kita lalai, dari kita hanya sebatas menyadari, kita hanya sebatas menikmati
apa yang dikurbankan oleh orang lain kepada kita. Kita tidak sadar dan kita tidak menanamkan dan mengazamkan dalam hati kita untuk senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban. Sehingga jarang kita temukan di daerah-daerah mungkin orang yang mampu, bahkan sudah kelihatan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan syariat yang begitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, banyak dari kita yang bahkan melalaikannya dan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib akan menyampaikan sedikit tentang pesan-pesan mengenai maksiat yang kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan dari Ibrahim bin Adham. Beliau memesankan kata-kata ini, mari kita renungi bersama, kepada muridnya. Ketika itu muridnya tidak bisa untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan ini disampaikan oleh Ibrahim bin Adham dan mungkin bisa kita ambil ibrahnya. Kata Ibrahim bin Adham, "Idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla, fala ta'kul rizqah." Ketika kita meniatkan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tentu mustahil bagi kita. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa seluruh rezeki yang diberikan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ketentuan itu datang, maka kita azamkan diri kita. Kita wanti-wanti diri kita untuk tidak senantiasa melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla fala taskum fi biladi. Kata Ibrahim bin Adham, ketika engkau ingin melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, jangan pernah tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kedua yang mustahil untuk kita lakukan. Dan ketika hal itu kita ingat, maka kita senantiasa mencoba untuk menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla wa anta tahta rizqihi wa fi biladi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fi. Kata Ibrahim bin Adham, ketika engkau masih tetap ingin melaksanakan maksiat kepada Allah dan engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, cari satu tempat di mana Allah tidak melihat kita sebagai bentuk pembangkangan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak masuk akal bagi kita dan mustahil. Maka pesan ini tentu harus kita azamkan baik-baik. Dan yang keempat adalah idza ja'aka malikul maut liyaqbidha ruhak faqul lahu akhirni hatta atuba ila Allah taubatan nasuha wa a'malu lillahi a'malan shalihan. Ketika malaikat maut datang kepada kita, kita ucapkan kepada malaikat maut, tolong tunda kematianku sampai aku dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dapat berbuat baik. Mustahil, bukan? Dan ini adalah ketentuan-ketentuan yang mungkin bisa kita ingat seumur hidup kita ketika kita ingin melaksanakan maksiat. Yang terakhir adalah idza ja'at kazabaniyah liyakhudunaka hatta ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Kata Ibrahim bin Adham, yang terakhir adalah ketika malaikat-malaikat Zabaniyah bersedia atau siap untuk menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita larikan diri kita. Jangan kita pergi bersama mereka. Tentu 5 hal ini adalah 5 hal yang begitu mustahil untuk kita laksanakan. Dan 5 hal ini mungkin dapat mengingatkan kita ketika kita terfikir atau tergerak hati kita untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa rezeki pasti datang dari Allah dan kita mustahil untuk bermaksiat kepada Allah. Bahwa kita tinggal di buminya Allah dan kita mustahil untuk bermaksiat kepada Allah. Dan kita tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, dan tidak mungkin juga kita bermaksiat dalam keadaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mengatakan kepada malaikat maut untuk menunda kematian kita. Untuk menunda kematian kita agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertaubat di jalannya. Dan yang terakhir adalah kita tidak mungkin untuk pergi dari seretan malaikat Zabaniyah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita kaitkan ibadah kurban ini dengan pendekatan taqarrub ilallah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan bahwa kita benar-benar hamba-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih kepada kita, maka kita salurkan rezeki itu untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, sebelum kita melaksanakannya, kita tinggalkan dan jauhkan diri kita dari maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meninggalkan maksiat itu kita mampu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalam ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa usratihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والصدقة والزكاة والصلوات على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، حيث قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.